Halo Sobat Melia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat datang lagi dalam Family Semesta YouTube channel bersama Gigi Niaga dalam segmen seputar Nusantara. Oke, dalam video kali ini saya akan sharing tentang kisah dari salah satu pahlawan nasional kita, yaitu Untung Suropati dalam kiprahnya melawan penjajahan Belanda di Nusantara. Namun sebelumnya, dukung terus channel ini dengan klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar Sobat Melia tetap dapat informasi terbaru dari channel Family Semesta. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, let's check it out. Kisah pahlawan yang satu ini sungguh menginspirasi bagi saya pribadi, karena menggambarkan perjalanan hidup seorang manusia dari titik terendahnya hingga menggapai posisi tertingginya, bahkan memberikan kontribusi bagi negaranya. Kisah Untung Suropati termuat dalam Babat Tanah Jawi dan Babat Trunojoyo. Beliau mengawali hidupnya sebagai seorang budak belian yang diperdagangkan di Makassar. Nama aslinya adalah Surawiraji. Ia diketahui berasal dari Bali dan lahir pada tahun 1660. Ketika ia berusia 7 tahun, ia pun dibeli oleh seorang perwira VOC yang bertugas di Makassar bernama Kapten Van Beber. Namun, 3 tahun kemudian Surawiraji harus berpindah tangan kepada perwira VOC lainnya bernama Mur. Hal ini dikarenakan majikan sebelumnya kerap berpindah-pindah tugas. Surawiraji akhirnya diboyong dari Makassar ke Batavia dan bertugas menjadi pembantu rumah tangga serta merawat putri kesayangan majikannya tersebut yang bernama Susan. Setelah sekian lama Surawiraji mengabdi pada keluarganya, Mur merasa semakin hoki dan karirnya semakin cemerlang. Ia pun menjuluki Surawiraji dengan nama Untung karena dianggapnya membawa hoki. Namun beberapa tahun berlalu, Mur dibuat murka oleh ulah si Untung setelah ia mendengar kabar bahwa putri kesayangannya, Susan, menikah diam-diam dengan budak yang dibelinya tersebut. Ternyata cinta tumbuh di antara dua insan beda kasta itu karena sehari-hari selalu bersama. Akhirnya, Untung dijebloskan ke penjara oleh majikannya tersebut akibat ulah yang ia lakukan. Namun karena begitu bucinnya istri Belanda si Untung, diam-diam ia membantu suaminya untuk kabur dari penjara. Walau konsekuensinya mereka terpaksa harus berpisah, karena si Untung tentu saja akan hidup menjadi buronan VOC dan harus berpindah-pindah tempat. Selama berstatus buron, Untung diketahui sering membuat onar di pinggiran kota Batavia dengan menargetkan pegawai-pegawai VOC. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1681, terjadi pertempuran sengit antara pasukan VOC dengan Kesultanan Banten yang kala itu dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa, yang berujung pada tertangkapnya Sultan Banten tersebut pada tahun 1683. Putra Sultan yang bernama Pangeran Purbaya berhasil meloloskan diri dan terus melakukan perlawanan secara gerilya di Priangan. Walau pada akhirnya ia terpaksa menyerah di Gunung Gede. Namun, beliau hanya mau menyerah dengan syarat jika dijemput oleh perwira VOC dari kalangan pribumi. Sebelum itu, Kapten Ruiz yang menjadi pimpinan di benteng VOC Tanjung Pura, Karawang, berhasil menangkap Untung. Alih-alih menjebloskannya ke penjara, si Untung malah ditawari menjadi personel militer VOC karena skill yang dimilikinya. Si Untung pun saat itu mengiyakan tawaran tersebut, lalu dengan singkat dilatih menjadi perwira VOC berpangkat letnan. Bertepatan dengan peristiwa penyerahan Pangeran Purbaya, akhirnya si Untunglah yang ditugaskan VOC untuk menangkap Pangeran Banten tersebut. Setibanya Untung di Gunung Gede, Pangeran Purbaya kemudian menyerahkan dirinya tanpa perlawanan dan kemudian dibawa menuju ke benteng VOC di Tanjung Pura, Karawang. Namun dalam perjalanan, salah seorang personel VOC lainnya yang bernama Van Drik Kufler memperlakukan tawanan dengan kasar, sehingga ia ditegur oleh si Untung agar tidak melanjutkan perlakuannya tersebut. Alih-alih berhenti,
Van Trik Kufler malah menghina Si Untung dengan mengatakannya budak dan buronan VOC, serta mengancam akan menjebloskannya ke penjara suatu hari nanti. Mendengar penghinaan tersebut, Si Untung pun naik pitam, dan akhirnya terjadilah pertikaian sesama pasukan VOC yang terjadi di Sungai Cikalang pada tanggal 28 Januari 1684, yang berujung pada tewasnya kurang lebih 20 personel VOC termasuk Kufler. Sebenarnya dalam momen tersebut, bisa saja Pangeran Purbaya meminta dibebaskan oleh Si Untung yang sudah jelas-jelas memihaknya. Namun, agar masalah tidak semakin runyam, ia memilih untuk tetap menyerah dan menjadi tawanan VOC. Tetapi, Pangeran Purbaya lantas menitipkan istri tercintanya yang bernama Raden Ayu Gusik Kusuma kepada Si Untung agar dipulangkan ke Mataram Kartasura, tempat istrinya berasal. Si Untung lantas menyanggupi titah sang pangeran, walaupun ia harus menjadi buronan dan kembali berhadapan dengan pasukan VOC karena melarikan tawanan perang. Disinilah momen paling heroik dari sikap Si Untung, karena sebenarnya bisa saja ia hidup kaya raya, layak, dan nyaman setelah menjabat sebagai perwira kompeni. Namun ia lebih membela saudara pribuminya yang ditindas, walaupun sebenarnya berbeda suku darinya. Singkat cerita, akhirnya berpisahlah rombongan Pangeran Purbaya dengan rombongan Si Untung yang lantas bergerak ke timur untuk memulangkan Raden Ayu Gusik Kusuma ke kediaman orang tuanya di Kerajaan Mataram Kartasura. Raden Ayu Gusik Kusuma merupakan putri dari pejabat tinggi Kerajaan Mataram Kartasura yang menjabat sebagai patih kerajaan, bernama Nerang Kusuma. Sebelum memasuki wilayah Kesultanan Cirebon, Si Untung tiba-tiba saja mendapatkan ide untuk menghadap kepada Sultan Cirebon, karena ia mengetahui hubungan Kesultanan Cirebon dengan Kesultanan Mataram Kartasura terjalin baik, sehingga diharapkan Sultan Cirebon berkenan memberikan perlindungan kepadanya selama perjalanan. Di lain pihak, VOC akhirnya mengetahui bahwa Si Untung mengkhianatinya, dan lantas kemudian menugaskan Kapten Jacob Cooper dengan sejumlah pasukan untuk menangkap Si Untung. Tak butuh waktu lama, akhirnya VOC berhasil mengendus keberadaan Si Untung dan melakukan penyergapan di desa Rajapalah, Tasikmalaya. Terjadilah pertempuran sengit di desa tersebut antara pasukan VOC dengan pasukan Si Untung, di mana pasukan VOC saat itu dibuat kewalahan oleh pasukan Si Untung. Sebenarnya bisa saja Si Untung menghabisi pasukan VOC yang dipimpin Jacob Cooper tersebut, namun ia memilih untuk mundur dari pertempuran dan segera menuju ke Kesultanan Cirebon demi keselamatan Raden Ayu Gusik Kusuma. Kapten Jacob Cooper merasa terlalu meremehkan Si Untung, sehingga ia harus kehilangan banyak personel dan juga gagal menangkap Si Untung. Tidak putus asa, ia pun kemudian meminta tambahan personel lagi dan kembali berupaya menangkap Si Untung beserta pasukannya di lain kesempatan. Beberapa waktu kemudian, sampailah Si Untung dengan pasukannya di gerbang Kesultanan Cirebon. Rasa panik dan kekhawatirannya pun sedikit mereda, sembari berharap Sultan menyambutnya dengan tangan terbuka. Namun belum sampai menginjakkan kaki di Keraton Cirebon, ia dihadang oleh seorang bangsawan Cirebon yang terlihat angkuh dan tidak bersahabat. Bangsawan itu diketahui adalah anak angkat Sultan Cirebon yang bernama Raden Surapati. Ia terkenal dengan keangkuhan dan sikap semena-menanya. Nampaknya Raden Surapati melarang Si Untung untuk menemui Sultan, sembari menyinggung masa lalunya yang merupakan seorang budak dan statusnya sebagai buronan VOC. Perdebatan di antara keduanya pun terus berlanjut dan berujung menjadi sebuah pertarungan. Kericuhan ini pun akhirnya sampai ke telinga Sultan Cirebon yang kemudian melerai mereka. Dua tokoh yang bertikai ini pun lantas diseret ke meja persidangan untuk diadili atas keributan yang mereka timbulkan. Setelah melalui proses persidangan, akhirnya Raden Surapati yang merupakan anak angkat dari Sultan dituduh bersalah dan dijatuhi hukuman. Beberapa sumber bahkan mengatakan Raden Surapati mendapatkan hukuman yang sangat berat, yaitu hukuman mati.
yang menandakan bahwa sistem peradilan di Kesultanan Cirebon sangat ketat dan adil, bahkan bagi bangsawan sekalipun. Konon ceritanya, nama Surapati ini pun dianugerahkan oleh Sultan Cirebon kepada si Untung, sehingga sejak itu ia dikenal dengan nama Untung Surapati. Setelah mengetahui maksud dan tujuan Untung Surapati menghadap Sultan Cirebon, akhirnya Sultan merestui dan memberikan backup pasukan untuk Untung Surapati agar aman sampai di Mataram Kartasura. Nampaknya Kapten Jacob Cooper lagi-lagi berhasil melacak keberadaan Untung Surapati dan kembali mengatur siasat untuk membekuknya. Betul saja, sesampainya di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah, tepatnya pada tanggal 6 Oktober 1684, kembali pasukan Untung Surapati disergap oleh pasukan VOC yang dipimpin oleh Jacob Cooper. Kali ini, pasukan Untung Surapati lah yang dibuat kewalahan oleh Kapten Jacob Cooper yang telah menyiapkan jebakan ini jauh-jauh hari sebelumnya. Satu persatu, pasukan Untung Surapati berjatuhan, tertembus pelor panas. Mereka pun terperangkap dalam kepungan pasukan VOC yang terus-menerus melakukan penyerangan bertubi-tubi. Syukurlah kemudian datang bala bantuan dari pasukan Kesultanan Cirebon yang membantu Untung Surapati beserta sisa pasukannya meloloskan diri dari pertempuran tersebut. Singkat cerita, tibalah Untung Surapati di Keraton Kesultanan Mataram, yang lantas kemudian mengembalikan Raden Ayu Gustikusuma kepada ayahandanya, yaitu Patih Nerangkusuma. Dendam Patih Nerangkusuma pun terhadap VOC semakin memuncak. Memang diketahui, Patih Nerangkusuma ini adalah sosok pejabat Mataram Kartasura yang anti terhadap VOC, walaupun sebenarnya Kesultanan Mataram saat itu telah bersekutu dengan VOC. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1684, VOC kembali mengendus keberadaan Untung Surapati yang diketahui bersembunyi dalam payung Kesultanan Mataram Kartasura. Mereka pun meminta agar Sultan Mataram yaitu Amangkurat II menyerahkan Untung Surapati kepada VOC. Akhirnya Sultan Mataram atau Amangkurat II memutuskan untuk menyerahkan Untung Surapati kepada VOC. Diutuslah seorang perwira VOC bernama Kapten Francois Stark dengan 200 pasukannya untuk menangkap Untung Surapati. Pihak VOC tentu saja dalam kesempatan ini tidak ingin lagi kecolongan dan kehilangan Untung Surapati, sehingga mereka mengutus perwira senior yang berpengalaman dalam tugas ini. Kapten Francois Stark bersama pasukannya tiba di Kesultanan Mataram Kartasura pada tengah hari, tanggal 8 Februari 1686. Pada awalnya, ia tidak mendapatkan sedikit pun perlawanan dari pihak Untung Surapati, hingga tiba-tiba saja terlihat api di setiap sudut Keraton Mataram Kartasura yang kemudian dengan cepat menyebar sehingga terjadi kebakaran hebat. Pasukan VOC pun semakin panik melihat kobaran api yang menjebak mereka. Terlebih lagi setelah itu mulai terdengar letusan pelor panas yang bertubi-tubi dan menembus satu persatu tubuh rekanan mereka, dan semakin ambiarlah pasukan VOC tersebut. Namun Kapten Francois Stark tidak diam saja. Ia memerintahkan pasukannya untuk tetap melawan dengan membalas menembak pasukan Untung Surapati sehingga terjadilah pertempuran sengit di lokasi tersebut. Nampaknya wacana Sultan Mataram untuk menyerahkan Untung Surapati hanyalah jebakan yang diatur oleh Patih Nerangkusuma agar seolah-olah Sultan patuh terhadap tuntutan VOC. Naas, nasib pasukan VOC yang datang dengan optimis dibantai habis-habisan oleh pasukan Untung Surapati, sehingga kurang lebih 79 personelnya meragang nyawa, termasuk pimpinannya, yaitu Kapten Francois Stark. Peristiwa ini menjadi pukulan telak dan momok paling memalukan dalam sejarah militer VOC di Nusantara. Untuk mengelabui VOC dan memperkuat skenario seolah-olah Untung Surapati memberontak terhadap Mataram Kartasura, Sultan Amangkurat II kemudian memerintahkan Untung Surapati untuk menyerbu dan merebut Kadipaten Pasuruan yang saat itu merupakan wilayah kekuasaan Mataram, sehingga ia memiliki posisi penting yang lebih powerful. Setelah berhasil menguasai Pasuruan, Untung Surapati mendeklarasikan dirinya sebagai adipati atau bupati dari Pasuruan bergelar Arya Wiranegara. Awal abad ke-18,
tepatnya pada tahun 1703 terjadi pergolakan politik di Kesultanan Mataram. Setelah Sultan Amangkurat II mangkat, yang kemudian digantikan oleh putranya dengan gelar Amangkurat III, terjadi konflik internal di tubuh Kesultanan Mataram antara Amangkurat III yang menjadi sultan saat itu dengan pamannya, yaitu Pangeran Puger. VOC tentu saja melihat konflik ini sebagai peluang untuk memperluas pengaruhnya di Jawa Tengah. Terlebih lagi, hubungannya dengan Kesultanan Mataram Kartasura saat itu sedang memanas. Dan kebetulan saja, Pangeran Puger meminta dukungan VOC untuk merebut tahta Amangkurat III. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1704, VOC yang mendukung Pangeran Puger mulai menaklukkan satu persatu wilayah kekuasaan Mataram Kartasura. Hingga pada bulan Agustus 1705, Keraton Kartasura berhasil direbut oleh koalisi VOC dengan Pangeran Puger, sehingga memaksa Sultan Mataram harus mengungsi ke Pasuruan meminta perlindungan dari Untung Surapati. Walaupun telah mengukuhkan dirinya sebagai Sultan Mataram yang baru dengan gelar Pakubuwana I, Pangeran Puger lantas terus memburu keberadaan Amangkurat III dan berusaha menyingkirkannya dari tanah Jawa. Akhirnya, pada tahun 1706, pasukan gabungan VOC, Mataram, dan Madura mengerahkan armada tempur untuk menyerbu Kadipaten Pasuruan yang menjadi tempat persembunyian Amangkurat III. Dalam perjuangannya menghadapi pasukan koalisi VOC, Untung Surapati akhirnya harus terhenti karena terluka parah dalam pertempuran di Bangil pada tanggal 17 Oktober 1706. Pasukannya pun lantas mengevakuasi dan mencoba menyelamatkan Untung Surapati. Namun sayang, jiwanya tidak tertolong. Pesan terakhir Untung Surapati terhadap pasukannya adalah merahasiakan berita kematian dirinya, agar tidak memadamkan semangat pasukannya dalam terus berjuang menghadapi pasukan VOC. Untung Surapati akhirnya dimakamkan tanpa nisan di tanah yang rata, sehingga tidak nampak seperti kuburan. Namun sumber lain menyebutkan, pada tanggal 18 Juni 1707, pasukan VOC yang sedang menyisir wilayah Pasuruan untuk mencari lokasi persembunyian Amangkurat III berhasil menemukan makam Untung Surapati, yang kemudian dibongkar dan jenazahnya dibakar, serta lantas abunya dibuang ke laut oleh pasukan VOC tersebut. Walaupun Untung Surapati telah tiada, perjuangannya untuk menyelamatkan Amangkurat III dilanjutkan oleh anak-anak beliau, yaitu Raden Pengantin, Raden Surapati, dan Raden Suralaga, bersama pasukannya yang sebagian besar berasal dari suku Jawa dan Bali. Hingga akhirnya Amangkurat III menyerah kepada VOC pada tahun 1708 dan kemudian diasingkan ke Sri Lanka. Menyusul pada tahun 1723, anak-anak Untung Surapati dibekuk oleh VOC dan diasingkan pula ke Sri Lanka. Itulah akhir kisah dari perjuangan Surawiraji atau yang lebih dikenal dengan Untung Surapati terhadap VOC Belanda. Karena kiprahnya oleh pemerintah Indonesia melalui surat keputusan Presiden tanggal 3 November 1975, Untung Surapati dianugerahkan gelar pahlawan nasional. Ya, itu tadi informasi singkat dari kisah Untung Surapati dalam perjuangannya melawan penjajahan Belanda, atau tepatnya VOC ya pada masa itu. Semoga bermanfaat bagi sobat pemilih sekalian. Dukung terus channel ini dengan klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar sobat pemilih sekalian tetap dapat informasi jika ada video-video terbaru dari Family Semesta YouTube channel. Oke, sampai jumpa lagi dalam video lainnya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Sadu, 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 Salam Rahayu.